Shalom sahabat yang berharga dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini berjudul Hidup untuk Melayani Tuhan. Ayat renungan kita terdapat dalam Roma 16 ayat 3-4. Tertulis demikian. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Sahabat yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyebutkan nama Priskila dan Aquila dan menyampaikan salam untuk mereka. Priskila dan Aquila ini adalah pasangan suami istri yang setia dalam melayani Tuhan. Mereka adalah pembuat kemah dan sekaligus pekabar Injil. Keterangan tentang suami istri ini salah satunya dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3. Di situ tertulis, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Priskila dan Aquila juga secara aktif meluruskan kabar tentang Injil keselamatan. Salah satu contohnya ketika mereka mendengarkan Apolos berkhotbah dan ada yang kurang dalam pemahaman Apolos, maka mereka menerangkan tentang kebenaran kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26 tertulis, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sahabat yang terkasih, nama Priskila dan Aquila disebutkan beberapa kali secara positif dalam surat-surat Rasul Paulus. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya dedikasi dalam melayani Tuhan. Salah satu yang menginspirasi kita dari sini adalah pribadi Priskila yang sehati dengan suaminya dalam bersama-sama bekerja dan melayani Tuhan. Beberapa hal yang menjadi rema dan pesan buat kita dari kehidupan Priskila adalah: yang pertama, hiduplah untuk melayani Tuhan. Jadilah wanita yang hidup bagi Tuhan. Di dunia ini kita ada untuk suatu maksud yang mulia, yaitu melayani Tuhan melalui apa yang dapat kita kerjakan. Kedua, miliki kesehatian dengan suami. Bagi yang sudah bersuami, jadilah sehati dengan suami untuk bersama-sama hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketiga, lakukanlah pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita, kerjakanlah itu. Jangan kita berdiam saja, tapi mari kita melakukan sesuatu untuk kemandirian hidup kita. Dan yang keempat, ikutilah pimpinan Roh Kudus. Priskila adalah seorang wanita yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan agar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan agar Roh Kudus memimpin setiap langkah dan keputusan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang teladan yang baik dari kehidupan Priskila. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan pimpin kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Jadikanlah kami wanita-wanita yang melayani-Mu lewat apa yang bisa kami kerjakan, dan berkati kami bersama suami untuk sehati dalam melayani-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, dan pakailah hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.